Kabupaten Kuburaya merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Pada tahun 2021, angka kemiskinan yang tercatat di kabupaten ini sebesar 4,4% atau 25,47 ribu jiwa. Pada bulan Maret tahun 2023, kami melakukan investigasi pada sebuah keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan atau mendapat sedikit bantuan dari pemerintah. Dan kami memutuskan untuk mencari di sekitar Kabupaten Kuburaya. Investigasi tersebut mengantarkan kami pada sebuah keluarga kurang mampu, yaitu keluarga Bapak Arpandi. Informasi mengenai keluarga tersebut kami dapatkan dari salah satu teman kami yang tinggal di jalan yang sama dengan keluarga Bapak Arpandi. Kami menelusuri lebih jauh tentang keluarga tersebut. Kami berangkat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pontianak, menuju rumah Bapak Arpandi dengan jarak kurang lebih 6 km. Rumah beliau terletak di Jalan Parit Haji Muksin 2 atau sekitar 1,2 km dari Jalan Jenderal Ahmad Yani 2. Lingkungan sekitar rumah Pak Arpandi termasuk lingkungan yang padat dengan bangunan layak huni dan kokoh. Pada bagian depan rumah beliau terdapat toko sembako dan warung makanan. Sedangkan di samping rumah beliau terdapat warung makan dan bengkel. Jauh dari rumah beliau terdapat SD Negeri 51 Sungai Raya. Beginilah kondisi rumah Bapak Arpandi. Terlihat kayu dan atap yang mulai rapuh. Bapak Arpandi merupakan kepala keluarga, sekaligus satu-satunya anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Beliau merupakan seorang perantau dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu mengakibatkan tidak banyak keluarga beliau yang tinggal di sini. Rumah Bapak Arpandi berukuran 4 x 6 meter persegi yang berdiri di atas tanah seluas 9 x 25 meter persegi. Rumah tersebut telah beliau tinggali selama kurang lebih 30 tahun. Kami pun mulai memasuki rumah beliau. Terlihat beberapa sepeda serta perkakas-perkakas lainnya.
Dinding rumah terbuat dari kayu dengan kondisi yang telah rapuh dan berlubang. Atap rumah ini terbuat dari anyaman daun kelapa. Pada ruang tamu ini juga terdapat sebuah sofa hijau kecil yang telah usang. Dulu, beliau bekerja sebagai petani dengan menyewa lahan sawah. Namun, karena kondisi beliau yang sudah tua dan adanya beberapa penyakit, beliau tidak dapat lagi bekerja di luar rumah. Sekarang ke ada saking anggur nih. Apa nih kerja? Udah tua nih. Nggak bertukang, nggak mampu. Satu-satunya pekerjaan yang dapat beliau lakukan yaitu pengobatan alternatif, di mana pasien akan mendatangi rumah beliau dengan bayaran Rp30.000 hingga Rp50.000 dalam sekali pengobatan. Kan bukan orang kampung dokter kan lain. Kita kena hujan panas. Mana dokter tahu? Paling-paling dia tahu dia paru-paru, jantung, ya kan luka-luka cepat baik. Itu tak bisa dia ngobat. Barang gaib. Ruang selanjutnya merupakan kamar tidur dari rumah Pak Arpandi. Di ruang yang sempit inilah beliau beristirahat. Dengan kondisi tempat tidur yang kurang layak. Untuk barang elektronik yang beliau miliki hanya kipas angin dan TV berukuran 14 inci yang merupakan pemberian dari tetangganya. Selain barang elektronik, beliau juga terkadang mendapat bantuan sembako dari tetangganya. Biasa beras, biasa telur. Nah, lebarannya naik kali. Biasa sebulan kali dikasih, tidak tentu lah. Selanjutnya, kami memasuki ruang dapur dengan kondisi lantai yang lapuk dan banyak berlubang. Dan ini perabotan dapur yang terdapat di rumah ini. Dan disinilah tempat beliau memasak untuk makan sehari-hari. Dengan kondisi kompor dan peralatan dapur yang telah usang. Kondisi atap dapur pun turut memprihatinkan. Untuk makan Pak, berapa kali dalam sehari? Sehari 2 kali ya. 2 kali ya. Masak satu canting 2 kali masak.
orang tua mana keluar makan lagi. Nilai sama orang muda kan. Air untuk minum berasal dari air hujan yang ditampung dalam tempayan di belakang rumahnya. Sekaligus tempat untuk mencuci perabotan dapur. Rumah ini tidak memiliki toilet dan kamar mandi, sehingga harus menumpang ke rumah keluarganya yang berada tidak jauh dari rumah beliau. Menurut keterangan beliau, air yang digunakan untuk mandi dan buang air berasal dari air parit yang ada di dekat rumah beliau. Mungkin kecil-kecil ada umur 9 bulan, ada 6 bulan, ada langsung lahir meninggal. Saat ini, beliau juga menderita beberapa penyakit yang membuat dirinya harus rutin kontrol ke dokter 1-2 kali dalam sebulan. Kesana pas kata dokter jantung. Dia bilang simpari ya kuat sesak nafas. Dulu, beliau pernah mendapat bantuan BLT dari pemerintah. Namun, sudah terputus sejak bulan Agustus tahun 2022. Dan satu-satunya bantuan yang beliau dapatkan hingga saat ini adalah BPJS pemerintah. Saat ini, Bapak Arpandi telah menjual tanah rumah ini dengan alasan tertentu. Boleh tahu alasan Bapak menjual tanahnya apa ya, Pak? Atau pindah ke sini, ke sana? Sana Iya. untuk anu lah, untuk mimi aku tuh bikin beli sapi nanti untuk kurban. Beli tambak untuk dia itu ya, beli ada Oh, jadi sisaan tuh makan lah. Selain itu, uang hasil penjualan sebagian digunakan untuk membangun rumah dan membeli tanah untuk membangun rumah beliau yang masih terletak di jalan yang sama dengan rumah beliau, tepatnya di Gang Buana. Kami pun menelusuri lebih jauh mengenai rumah baru beliau. Beginilah kondisi lingkungan di rumah baru beliau. Dengan dikelilingi perkebunan dengan sedikit rumah penduduk. Dengan ukuran 4x7 meter persegi. Rumah ini baru berjumlah 2 ruangan. Dinding yang terbuat dari semen dan lantai dari kayu. Kami juga mengunjungi rumah dari RT setempat untuk mendapat lebih banyak informasi tentang Bapak Arpandi. bagaimana kondisi tentang Bapak Arpandi menurut pendapat abangnya? Kondisinya beliau kan asli orang pada Ajim Ksin ibaratnya di sini. Memang kondisi beliau itu sangat memperhatikan karena udah beberapa lama ini kan beliau ini belum ada mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Yang pernah beliau dapatkan itu kalau tak salah cuma dana BLT, bantuan langsung tunai itu kan.
Itu yang per bulan per 6 bulan sekali kalau tak salah 300.000 rupiah. Itu aja yang pernah beliau dapatkan. Kemarin kan pernah ibaratnya mengajukan, beliau itu kan ada orang survei katanya mau diajukan bedah rumah, tapi sampai saat ini belum terlaksana ibaratnya. Kalau untuk yang kemarin-kemarin kayak sih, kalau kondisi ekonomi perekonomiannya Pak Apandi itu sangat memprihatinkan ibaratnya, karena beliau kan yang saya tahu selama ini itu kan beliau itu hanya hidup sebatang kara. Jadi kan kalau dibandingkan dengan lingkungan sekitar sih mungkin sangat-sangat memperhatikan beliau itu kan. Karena untuk makan ya tadi itu ibaratnya udah tidak bisa memenuhi. Karena beliau satu udah lanjut usia, kedua juga tidak mempunyai penghasilan. Karena beliau pun bukan ibaratnya pensiunan, beda dengan pensiunan. Kalau pensiunan kan ibaratnya walaupun dah rentan tua, mereka tetap dapat penghasilan. Beda dengan Pak Arpandi. Pak Arpandi ini kan ibaratnya cuma petani. Jadi kalau udah habis ibaratnya dah tua, tidak bisa kemana-mana, ya mereka tidak mungkin dapat penghasilan tanpa harus bekerja. Ibaratnya kalau tidak bekerja tidak mungkin dapat penghasilan, kan begitu. Apakah pernah keluarga Bapak Arpandi itu mengajukan kembali bantuan dari pemerintah, baik itu berupa BLT lagi ataupun bantuan dalam jenis lain, Bang? Kalau untuk saat ini sih selama Abang menjabat jadi ketua RT ini beliau belum pernah mengajukan. Untuk dana bantuan itu kan sampai saat ini belum ada. Nah jadi makanya kemarin kan yang ditunggu sampai saat ini kan katanya ibaratnya mau menunggu masih yang udah diiming-imingkan akan dilaksanakan tim bedah rumah, tapi sampai saat ini belum ada. Seperti yang kami ketahui kan saat ini Bapak itu telah membangun rumah yang baru ya, Bang. Apakah Abang sudah mengetahui informasi tentang hal tersebut? Untuk yang sekarang nih kan sebenarnya memang beliau nih sekarang udah pindah, ibaratnya pindah di masih Desa Parit Baru juga, cuma RT lain. Nah, yang kemarin waktu ibaratnya adik survei kan, ibaratnya kan masih termasuk wilayah saya. Nah, ibaratnya pembangunan rumahnya yang sekarang nih ada di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, RT 07 kalau nggak salah. Dekat kampus Setakat. Karena hanya di sana ibaratnya tanah yang masih ibaratnya murah. Kalau ke depan ke sini kan itu udah mahal. Jadi takut beliau tuh tidak mampu untuk membelinya lah ibaratnya gitu. Kami harap dengan adanya video ini akan membuat pemerintah lebih selektif dalam memberi bantuan kepada yang lebih membutuhkan. Dan juga untuk menginspirasi orang-orang agar lebih bersyukur dalam menjalani hidupnya. Karena masih banyak orang lain yang hidupnya lebih kekurangan daripada kita.